Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2035, terlihat melalui 1. Kulanyi mengangguk. Tidak ada yang bisa memprediksi pertumbuhan Anda. Bahkan aku terkejut. Namun, jiwa darah dan master jiwa, apakah Anda punya rencana? Yun Feng mengerutkan kening dan memberitahu Kulanyi tentang Sage. Kulanyi tampak terkejut setelah mendengar itu. Jadi, master jiwa-jiwa darah kemungkinan besar adalah Sage ini. Yun Feng berkata, ini hanya dugaanku saja. Ibu Stope mengatakan bahwa Sage telah meninggal. Meskipun tidak ada seorang pun yang hidup selamanya, mereka tidak bisa lepas dari reinkarnasi. Jika mereka mati, mereka pasti akan terlahir kembali. Kalau begitu, musuh yang kita hadapi sungguh rumit. Kulanyi tidak bisa menahan senyum kecut. Sage yang mengendalikan semua kekuatan elemen, mantan penguasa bakso itu, dia mungkin bukan satu-satunya yang kita hadapi. Yun Feng mengepalkan tangannya. Benar, bukan hanya master jiwa, tapi juga semua yang dimiliki jiwa darah. Benih elemen, binatang fantastik. Ayo pergi. Bahkan jiwa darah tidak akan menyerangku dengan mudah kali ini, kecuali guru jiwa ini datang sendiri. Yun Feng mengerutkan bibirnya. Kekalahan tetua jiwa darah kali ini akan memberikan pelajaran mendalam bagi jiwa darah. Jika dia masih dianggap sebagai gadis kecil yang kepadanya jiwa darah dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, mereka salah. Keduanya menyeberangi samudera tak berujung sampai ke keluarga Yun. Sebelum mereka tiba di keluarga Yun, Yun Feng dan Yan Ming berbicara lagi. Mereka belum mengumumkan kepulangannya. Mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengetahui sikap sebenarnya dari kekuatan aliansi Timur dan Barat. Seseorang yang tidak setia pasti telah menyelinap ke dalam organisasi sebesar itu. Ini adalah kesempatan untuk mengetahui segala sesuatu secara rahasia. Setelah merenung sejenak, Yan Ming setuju dengan ide Yun Feng. Dia sudah memiliki ide untuk memilah aliansi Timur dan Barat. Pohon yang menjulang tinggi itu memang bagus. Jika dia tidak bisa mengusir beberapa bagian busuk secepat mungkin, cepat atau lambat itu akan menjadi krisis. Setelah melintasi samudera tak berujung, Kulanyi kembali ke keluarga Naxi dan menjelaskan kepada orang tuanya, sementara Yun Feng kembali ke keluarga Yun sendirian. Setelah mereka berdua berpisah, Yun Feng mengenakan topeng 1000 bayangan dan berlari sepanjang jalan. Tidak butuh setengah hari baginya untuk menghubungi keluarga Yun. Begitu Yun Feng tiba di depan pintu, dia melihat bayangan hitam bergegas mendekat. Untungnya, dia mengetahui aura ini, atau dia akan langsung menyerang. Dasar gadis bodoh. Apakah kamu masih tahu bagaimana cara pulang? Yun Qi maju dan memeluk Yun Feng dengan erat terlebih dahulu. Kemudian, dia memegang bahu Yun Feng dengan kedua tangannya dan menatap Yun Feng, yang telah mengubah penampilannya, dengan mata hitamnya yang geram. Yun Feng berkata, kakak kedua, bagaimana kamu bisa mengenalinya? Sebagai kakakmu, aku pasti bisa mengenali siapa satu-satunya adik perempuanku. Yun Qi meraung dan mengerahkan kekuatan di tangannya. Yun Feng terkekeh dan melihat Gong Tianxing berdiri di samping. Tianxing, kamu baik-baik saja. Gong Tianxing tersenyum canggung. Yun Qi jelas sedang marah. Dia seharusnya tidak membuatnya marah lagi. Ahem, Yun Feng, paman, kakak dan ipar semuanya ada di rumah. Aku akan masuk dulu. Hati-hati di jalan. Gong Tianxing berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. Yun Feng berkedip. Mereka semua ada di sini. Kenapa? Mereka semua ada di sini. Yun Feng bergumam. Yun Qi tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Perempuan ini, apakah dia benar-benar akan membuatnya marah sampai mati? Tidak ada kabar darimu selama 3 tahun dan itulah situasinya saat ini. Apakah kamu tidak tahu bahwa keluargamu hampir menjadi gila? Yun Qi mengguncang Yun Feng dan nadanya juga menjadi lebih rendah. Bagaimanapun, melihat Yun Feng kembali dengan selamat, pikiran Yun Qi menjadi tenang. Dia menghela nafas lega. Semuanya baik-baik saja selama dia baik-baik saja. Saya tinggal di suatu tempat selama periode waktu ini dan memutuskan semua kontak spasial, jadi Anda tidak dapat menghubungi saya. Kata Yun Feng sambil melihat Yun Qi yang cemas dan marah di depannya. Kakak kedua, aku minta maaf. Mendengar permintaan maaf ini, hati Yun Qi langsung melunak dan dia tidak tahan lagi untuk berkata kasar. Dia hanya bisa menghela nafas dengan keras.
Kecemasan dan kemarahan selama 3 tahun ini terhapuskan oleh permintaan maaf gadis ini. Dia benar-benar sedikit enggan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kamu, Yun Qi tersenyum tak berdaya. Dia melingkarkan lengannya di bahu Yun Feng dan memeluknya saat mereka berjalan masuk. Nak, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Semuanya baik-baik saja selama kamu baik-baik saja. Namun, kamu akan menderita karena ayah dan saudara laki-lakimu. Sudut mulut Yun Feng melengkung dan arus hangat melonjak di lubuk hatinya. Dia belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Kasih sayang keluarga yang begitu kuat membuat hatinya sedikit sakit, namun penuh dengan rasa sakit yang manis dan dia rela menanggungnya. Kakak dan adik itu berjalan jauh ke dalam. Saya hanya memberitahu ayah dan saudara laki-laki kami. Ketiga tetua keluarga Yun sedang sibuk. Aku tidak yakin kapan kamu akan kembali, jadi aku tidak memberitahu orang lain. Yun Feng tercengang. Kakak kedua, apakah kamu sudah menunggu di luar sejak kita berbicara? Yun Qi tertawa terbahak-bahak. Tidak ada apa-apa. Bagaimana saya bisa merasa nyaman jika saya tidak menunggu seperti ini? Awalnya ayah dan kakakku juga ingin menunggu bersama, tapi aku menolaknya. Mereka tidak sekuat saya. Yun Qi tersenyum dengan gigi terbuka dan menyentuh bagian atas kepala Yun Feng dengan tangannya. Yun Feng ingin mengatakan sesuatu, tapi Yun Qi tersenyum nakal. Yun Feng dengan cepat melihat sekeliling. Dua pria, yang memiliki ekspresi yang sama dengan Yun Qi saat itu, berdiri di depannya. Mereka adalah ayah dan saudara laki-lakinya yang cemberut, Yun Seng. Ayah, saudaraku, aku baik-baik saja, kata Yun Qi. Lalu, dia melepaskan Yun Feng. Aku masuk dulu. Yun Qi melangkah ke halaman. Yun Feng berdiri di sana sendirian dan memandang dua pria yang sangat serius di depannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkata, saudaraku, ayah, aku kembali. Kamu masih tahu untuk kembali. Yun Jing tiba-tiba berkata dengan suara yang sangat dingin. Wajah awalnya yang serius tertutup awan gelap saat ini. Tubuhnya sekaku batu besar, memancarkan gelombang dingin. Yun Feng terdiam. Dia tentu tahu bahwa keluarganya mengkhawatirkannya. Jika itu dia mungkin akan sama. Dia harus menanggung omelan yang paling keras sekalipun. Ini adalah keluarga. Yun Seng tidak bisa lagi menjaga wajahnya tetap datar. Dia tiba-tiba menjadi tenang. Ayah, bagus sekali Feng baik-baik saja. Sesuatu pasti telah terjadi padanya dalam 3 tahun terakhir. Senang sekali dia kembali. Yun Seng selalu bersikap lembut, terutama kepada saudara perempuan satu-satunya. Feng, ayah terlalu mengkhawatirkanmu. Yun Seng berjalan mendekat dan menepuk bahu Yun Feng, merapikan rambutnya yang berantakan. Yun Feng mengangguk. Aku tahu. Bab 2036, terlihat melalui 2. Yun Seng tersenyum lembut dan menilai Yun Feng. Setelah memastikan bahwa dia baik-baik saja, dia akhirnya merasa lega. Baiklah, ayo masuk dulu. Yun Seng mengangkat kepalanya, tetapi ketika dia melihat ekspresi Yun Jing, dia tiba-tiba terdiam. Yun Seng, masuklah, kata Yun Jing. Yun Seng ingin mengatakan sesuatu, tapi Yun Jing menatapnya tajam. Yun Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendorong kakaknya dan berkata dengan lembut, kakak, masuklah dulu. Yun Seng memandang Yun Feng dan kemudian ayahnya. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan berjalan ke halaman. Yun Feng berdiri di sana dengan hanya ayahnya yang cemberut di depannya. Yun Feng berkata, ayah, saya tidak akan mengatakan apapun. Ini salahku karena membuat keluargaku khawatir selama 3 tahun. Aku tidak akan menyangkal apapun yang ayahku katakan. Yun Jing berdiri di sana dengan wajah cemberut dan menatap Yun Feng dari atas ke bawah beberapa kali dengan mata hitamnya yang tajam. Batu besar yang selama ini tergantung di hatinya tiba-tiba terjatuh dan tubuhnya yang tegang akhirnya sedikit rileks. Gadis ini tidak terluka sama sekali. Dia memang baik-baik saja. Itu bagus. Ayah dan putrinya berdiri diam di sana. Yun Feng sedikit menundukkan kepalanya. Yun Jing memasang wajah muram dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Yun Qi dan Yun Seng berdiri di halaman. Berapa lama ayah membiarkan Feng berdiri di sana? Yun Seng sedikit khawatir, tapi Yun Qi tidak peduli. Saudaraku, jangan khawatir. Bukannya kamu tidak tahu betapa ayah sangat menyayangi Feng. Yun Seng tiba-tiba teringat hari pertama. Adiknya yang dipulangkan sudah meninggal. Saat dia dan ayahnya putus asa, Feng membuka matanya lagi.
Saat itu, mata ayahnya merah. Senang sekali kamu kembali, kata Yunjing. Setelah sekian lama, dia hanya mengucapkan satu kalimat. Lalu, dia berbalik dan mendekati halaman. Yun Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat punggung Yunjing. Matanya tiba-tiba melebar. Senang sekali dia kembali. Senang sekali dia kembali. Yun Feng tersenyum dan berjalan ke halaman. Mu Xiaojin bergegas mendekat dan menatap Yun Feng dengan mata merah. Xiao Feng, kemana saja kamu selama 3 tahun ini? Yun Feng tersenyum. Dia sudah menjadi seorang ibu. Kenapa dia masih begitu sentimental? Saya baik-baik saja. Apa aku tidak berdiri di hadapanmu dengan baik? Mu Xiaojin dengan cepat mengangguk. Yun Feng berjalan mendekat dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menarik istrinya. Feng baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Bukankah kamu bilang kamu membuat banyak hidangan terbaik? Sajikan. Feng pasti lapar. Ya, saudaraku, kamu benar. Aku sangat lapar saat ini. Yun Feng terkekeh. Mu Xiaojin dengan cepat berkata, kalau begitu aku akan segera mengeluarkannya. Xiao Feng, kamu harus makan lebih banyak. Mu Xiaojin berlari ke dapur dan membawakan hidangan lezat satu demi satu. Yun Jing duduk di tengah dengan wajah cemberut. Yun Seng duduk di seberang dan menyaksikan istrinya bekerja sambil tersenyum, sedangkan Yun Qi duduk di seberang. Gong Tianxing pergi membantu Mu Xiaojin. Keduanya sibuk menyajikan makanan. Feng, apa yang kamu lihat? Duduk. Yun Qi mengulurkan tangannya dan langsung menarik Yun Feng untuk duduk di hadapan Yun Jing. Aroma masakan di atas meja menyerang hidungnya, membuatnya lapar. Setelah makanan disiapkan, Mu Xiaojin duduk di sebelah Yun Seng. Gong Tianxing duduk di sebelah Yun Qi. Beberapa dari mereka memandang Yun Feng sambil tersenyum. Yun Feng agak bingung. Mengapa mereka semua memandangnya? Sampai ayahnya yang cemberut di seberang berkata, makanlah dengan cepat. Apakah kamu tidak lapar? Yun Feng akhirnya menyadari. Tidak perlu mengatakan apapun. Dia mengambil sumpitnya. Meskipun dia tidak merasakan kebutuhan akan makanan dengan kekuatannya saat ini, dia sangat lapar saat ini. Sangat lapar. Yun Feng memakan makanan itu dalam suapan besar dan mengisi perutnya yang sangat kosong saat ini. Dia tidak sabar untuk menyapu semuanya ke dalam perutnya dan memasukkan semua cinta ini ke dalam tubuhnya. Makan perlahan. Jangan tersedak. Yun Seng mau tidak mau mengingatkannya. Yun Qi tertawa terbahak-bahak. Lihat betapa laparnya gadis ini. Makan lebih. Xiao Feng, makan ini. Ini hidangan terbaikku. Kamu bilang kamu menyukainya terakhir kali. Mu Xiaojin menyipitkan matanya dan mengambilkan makanan untuk Yun Feng. Gong Tianxing bangkit. Aku akan mengambil air. Jangan mencekiknya. Hati Yun Feng tiba-tiba menjadi panas. Panas ini mengalir ke atas kepalanya dan berubah menjadi air mata hangat yang mengalir melalui matanya. Yun Jing menarik mukanya dan mengambil beberapa makanan, menaruhnya di mangkuk Yun Feng. Yun Feng mengangkat mata hitamnya dan Yun Jing berkata, makan lebih banyak. Yun Feng menundukkan kepalanya dengan keras saat sebuah suara terdengar di benaknya. Dia harus melindungi mereka, orang-orang yang sangat dia cintai dan cintai, dengan cara apapun. Dia ingin mereka agar aman dan bahagia. Bab 2037, Pertemuan Keluarga 1. Pertemuan keluarga itu hanya untuk waktu yang singkat. Tidak ada yang menganggur saat ini. Alasan mengapa mereka semua berkumpul di rumah adalah untuk melihat Yun Feng aman dengan mata kepala sendiri. Dalam waktu kurang dari sehari, Yun Jing, Yun Seng dan Mu Xiaojin pergi satu demi satu. Mereka masih perlu membantu aliansi Timur dan Barat. Bagaimanapun, Yan Ming tidak akan mampu melakukannya sendiri. Yun Feng mengetahui tentang gerakan gelisah di aula hutan leluhur di benua barat. Yun Feng juga meminta anggota keluarga Yun untuk tidak memberitahu siapapun tentang kepulangannya untuk saat ini. Itu adalah pilihan yang baik untuk mengamati secara rahasia. Tentu saja, fokus pengamatan rahasia masih pada Yan Ming. Yun Feng pasti membuang lebih banyak waktu. Setelah beristirahat di keluarga Yun selama beberapa hari, dia akan melakukan perjalanan lagi untuk menemukan benih petir. Yun Feng tidak memberi tahu keluarganya tentang kemajuan kekuatannya. Pertama, dia tidak punya waktu, dan kedua, dia tidak ingin membicarakannya secara detail. Dia hanya memberi tahu mereka secara singkat bahwa kekuatannya telah meningkat.
Yun Feng tidak ingin Yun Qi dan Gong Tianxing bersikap biasa-biasa saja saat dia mencari benih elemen petir kali ini. Meskipun Gong Tianxing telah meningkat pesat dalam 3 tahun dan tidak ada salahnya membawa Gong Tianxing bersamanya, Yun Feng tidak ingin kakak kedua mengambil risiko bersamanya. Pertemuan dengan jiwa darah sebelumnya sudah cukup bagi guru jiwa untuk menyadari bahwa dia berbeda dari sebelumnya dan juga akan meningkatkan ancamannya ke tingkat yang sangat tinggi. Sejujurnya, Yun Feng sama sekali tidak takut pada keempat tetua jiwa darah saat ini. Jiwa darah akan menjadikannya musuh nomor 1, dan jiwa darah akan datang untuk menghentikannya dalam semua tindakan selanjutnya. Tetua itu dikalahkan terakhir kali karena dia tidak berdaya dan tidak waspada. Namun, setiap pertempuran berikutnya pasti akan lebih berbahaya. Setelah Yun Feng memberitahu Yun Qi ide ini, Yun Qi tentu saja tidak setuju. Namun, Yun Feng menutup pintu dan membuat ramuan. Tidak ada seorang pun yang diizinkan mengganggunya. Tidak ada yang bisa dilakukan Yun Qi. Dia hanya bisa berkeliaran di luar halaman Yun Feng hari demi hari. Dia tidak mengerti mengapa Feng tidak membiarkan dia pergi bersamanya. Jika kita mengikuti Yun Feng, kita mungkin menjadi beban baginya, kata Gong Tianxing sambil menepuk bahu Yun Qi. Yun Feng tentu punya alasan untuk melakukan ini. Alasan apa yang dimiliki gadis itu? Apa aku tidak tahu apa yang dia pikirkan dalam pikirannya? Dia hanya tidak ingin aku mengambil risiko. Feng tidak tahu. Sebagai kakaknya, bagaimana aku bisa membiarkan dia pergi sendirian? Dia tidak sendirian. Naksir Lanyi akan menemaninya. Mereka selalu seperti ini. Yun Feng sudah bisa mengambil alih segalanya. Apakah kamu masih memperlakukannya seperti anak kecil? Gong Tianxing menggelengkan kepalanya. Yun Qi, Yun Feng telah tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik. Dia memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk menghadapi segalanya. Yun Qi mengerutkan kening. Tidak peduli seberapa kuat dia tetap adikku. Ini tidak akan berubah. Gong Tianxing menghela nafas dan berdiri. Saya telah berkultivasi sejak lama selama periode waktu ini dan saya telah mempelajari sesuatu. Situasimu sebelumnya membuatku tidak bisa lepas dari mimpi buruk kematian, tapi aku sudah keluar sekarang. Gong Tianxing terkekeh pada Yun Qi. Saya tidak harus berada di sisi Anda untuk merasa nyaman. Terkadang, saya harus lebih percaya diri pada diri sendiri dan Anda. Yun Qi tercengang. Apa maksudmu? Gong Tianxing tersenyum. Setelah bimbingan senior Feng, Yun Qi telah terlahir kembali. Aku tahu, tapi aku belum menerimanya, jadi aku selalu mengkhawatirkanmu, takut terjadi sesuatu padamu lagi. Namun, aku hanya terlalu khawatir. Kekuatanmu sudah berbeda dari sebelumnya. Bahkan jika kamu menghadapi musuh yang kuat, kamu pasti tidak akan membiarkan dirimu terluka. Tianxing, bisik Yun Qi. Gong Tianxing menghela nafas. Semua kekhawatiran di masa lalu membuat saya tidak bisa memikirkan hal lain sama sekali. Aku hanya bisa menaruh seluruh perhatianku padamu. Dan sekarang, saya harus bekerja keras untuk menempuh jalan saya sendiri dan berkontribusi pada aliansi Timur dan Barat. Yun Qi mengangkat alisnya. Maksud Anda? Gong Tianxing terkekeh. Ya, saya akan ke garis depan Timur dan Barat. Aliansi untuk melakukan yang terbaik. Tidak, jika kamu melawan jiwa darah secara langsung, kamu. Yun Qi maju dan meraih tangan Gong Tianxing, memegangnya dengan kuat. Gong Tianxing mengerutkan bibirnya. Semua orang sedang berjuang saat ini. Saya tidak punya alasan untuk tinggal di sini. Ini berbeda, kata Yun Qi. Ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik di aliansi Timur dan Barat. Mereka tidak kekurangan kekuatanmu. Anda. Yun Qi, Yun Feng memperlakukanku sebagai saudara ipar keduanya. Jika saya tidak melakukan apapun untuk keluarga Yun sebagai saudara ipar keduanya, saya sendiri tidak akan bisa menjelaskannya. Gong Tianxing menatap lurus ke wajah Yun Qi dengan mata hitamnya dan melihat kegelisahan di mata hitamnya. Dia perlahan menyentuh pipi tampannya dengan tangannya. Yang bisa kulakukan bukan hanya berada di sisimu. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa saya lakukan. Yun Qi, kamu juga sama. Mata hitam Yun Qi menjadi gelap dan dia berpikir keras. Gong Tianxing memegang tangan Yun Qi. Yun Feng punya sesuatu yang harus dia lakukan. Yun Qi, ada sesuatu yang harus kamu lakukan juga. Yun Qi terdiam. Gong Tianxing tersenyum dan melepaskannya, berbalik dan pergi. Yun Qi berdiri di luar halaman Yun Feng dan merenung dalam waktu lama. Pada akhirnya, dia berkata dengan keras, Feng.
Jika kamu tidak ingin kakak kedua pergi bersamamu, kakak kedua tidak akan pergi. Namun, Anda harus melindungi diri Anda sendiri selama ini. Jika Anda tidak dapat melewati kesulitan apapun, ingatlah untuk menghubungi saya. Yun Feng, yang sedang memilah tanaman herbal di dalam ruangan, tidak bisa menahan senyum ketika mendengar ini. Dia akan lebih efisien jika dia tidak membiarkan kakak kedua bepergian bersamanya. Dengan kekuatannya saat ini, kakak kedua tidak perlu mengambil risiko bersamanya. Mengerti, kakak kedua? Jangan khawatir. Feng pasti akan menjaga dirinya sendiri dengan baik. Mendengar ini, Yun Qi tidak bisa menahan senyum lembut dengan senyuman yang sedikit kesepian. Saudari itu, yang selalu menjadi anak-anak dalam pikirannya, tampaknya telah benar-benar dewasa saat ini dan meninggalkan sayapnya. Pada bulan berikutnya, Yan Ming dengan cepat meredakan kekacauan di aula hutan leluhur. Pada bulan yang sama, dia menggali beberapa tumor kanker di aliansi Timur dan Barat. Yan Ming bergerak cepat dan melenyapkan mereka tanpa meninggalkan masalah di masa depan. Setelah Yan Ming melakukan serangkaian hal, berita gila itu benar-benar hilang. Karena sikap keluarga Yun dan keluarga Naxi dari aliansi Timur dan Barat yang luar biasa dan tenang, tidak peduli berapa banyak rumor yang beredar, itu tidak berguna. Kemudian, berita menarik muncul dan Yun Feng kembali. Begitu berita itu menyebar, aliansi Timur dan Barat terkejut. Yun Feng, yang telah hilang selama 3 tahun, muncul begitu saja. Benar atau tidaknya berita itu, semua orang menebak-nebak. Setelah Yan Ming merilis berita itu, dia segera memberitahu Yun Feng. Jika dia bisa berkeliling pada waktu yang tepat dan muncul. Bab 2038, Pertemuan Keluarga, 2. Kulanyi juga bergegas menuju keluarga Yun dari keluarga Naxi. Begitu dia memasuki pintu keluarga Yun, cuaca menjadi lebih dingin, kecuali beberapa penjaga. Bahkan Yun Qi dan Gong Tianxing pun telah pergi. Dia langsung pergi ke halaman tempat tinggal Yun Feng. Sebelum Kulanyi pergi, Yun Feng sudah keluar. Anda di sini. Kulanyi mengangguk. Yun Qi dan Gong Tianxing pergi. Yun Feng tersenyum lembut. Seharusnya begitu. Kakak kedua dan Tianxing mungkin pergi ke garis depan seperti anggota keluarga Yun. Yan Ming mungkin akan sedikit lebih bahagia jika dia mengetahuinya. Jadi, hanya kamu dan aku yang mencari benih petir. Kulanyi mengangkat alisnya. Yun Feng mengangguk. Tolong ambil risiko bersamaku. Apa yang kamu bicarakan? Aku tentu saja harus pergi bersamamu. Kulanyi terkekeh. Bagaimana ramuan tingkat Master Zen? Semakin cepat aliansi pembunuh bergabung dengan aliansi Timur dan Barat, semakin baik. Yun Feng mengerutkan kening. Saya juga berharap bisa lebih cepat, tapi kita tidak bisa terburu-buru membuat ramuan tingkat Master Zen. Saya berencana meluangkan waktu untuk menyelesaikannya. Dengan cara ini, kami tidak akan menunda apapun. Itu bagus. Jika kita berhasil mendapatkan benih petir, kita hanya perlu menemukan benih bumi. Yun Feng menghela nafas. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memulai perjalanan menemukan 7 benih elemen dan bahkan bisa menggunakan kekuatan benih elemen. Sekarang mereka telah menguasai 4 elemen, itu jauh di luar imajinasinya. Jika dia berhasil mendapatkan elemen petir dan elemen tanah, dia seharusnya tidak takut bahkan jika master jiwa itu adalah Sage. Sayangnya, masih belum ada kabar tentang separuh peta benih bumi lainnya. Yun Feng mengerutkan kening. Pencarian separuh peta lainnya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Bahkan jika dia menemukan separuh lainnya, apakah peta yang dia dapatkan akan menjadi medan kuno lainnya setelah menggabungkannya? Mustahil menemukan Stone Mother saat ini. Siapa yang bisa memberikan arahan padanya? Kamu tidak perlu menemukan benih bumi. Sebuah suara yang sudah lama tidak muncul terdengar. Yun Feng mendongak dan melihat Ah Luo muncul di udara dengan mata ungu kehitaman yang berkilauan. Apakah benih bumi ada di tangan binatang fantastik? Kata Yun Feng. Ah Luo mengangguk. Benih bumi selalu ada. Tangan guru. Jadi, selanjutnya kita hanya perlu menemukan benih petir. Kulanyi tidak bisa menahan nafas lega. Benar-benar kabar baik bahwa benih berelemen tanah ada di tangan binatang fantastik berelemen tanah. Yun Feng memandang Ah Luo dan merenung sejenak sebelum dia berbisik pelan. Ah Luo, bolehkah aku menanyakan beberapa pertanyaan? Ah Luo mengangkat alisnya. Yun Feng sudah bisa memanggilnya dengan namanya sekarang. Bagaimanapun, kekuatannya terlihat jelas. Meskipun masih ada perbedaan antara Yang Mulia Dewa dan binatang fantastik,
pada intinya tidak banyak perbedaan. Apa yang ingin kamu ketahui? Ah Luo mengetahui kekuatan Yun Feng saat ini dan tidak sedingin sebelumnya. Alis Yun Feng bergerak sedikit dan dia berkata dengan suara rendah, apakah binatang fantastis dari semua elemen sangat dekat? Kamu tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan fantastical beast berelemen api itu. Ah Luo terdiam dan wajahnya sedikit menggelap. Dia hanya memandang Yun Feng seperti ini. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, saya tidak bisa mengatakan bahwa kami akrab. Kami baru saja berada di wilayah bis. Kami menghabiskan waktu lama bersama. Seiring berjalannya waktu, kami menjadi seperti ini. Alis Yun Feng bergerak sedikit. Aku sudah mengetahui hubungan antara elemen Sid dan Fantastical Beast. Kali ini, kami sedang mencari benih petir, dan kamu, apakah kamu ingin mendapatkannya? Setelah mendengar itu, Ah Luo tercengang. Kulanyi juga terkejut. Dia lupa kalau binatang fantastis yang mengikuti mereka adalah binatang berelemen petir. Bagaimana mungkin Fantastical Beast berelemen petir tidak mendambakan benih petir? Jika dia menyerang dan ingin mengambilnya, apakah hasilnya baik atau buruk? Jika kamu memiliki pemikiran yang sama dengan binatang fantastis berelemen api itu, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan benih petir. Kata Kulanyi. Ah Luo mencibir. Jangan khawatir. Saya tidak terobsesi dengan benih petir seperti halnya awan api. Api. Cloud, sudah terlalu banyak berubah. Aku tidak mengenalnya sama sekali lagi. Tugas Fantastical Beast adalah menjaga elemen Sid, tapi dia ingin mendapatkan kemampuan elemen Sid. Pada akhirnya, dia hanya bisa menanggung akibatnya. Setelah mengatakan itu, Ah Luo menatap Yun Feng dalam-dalam. Yun Feng berbisik, apakah ini, yang Anda katakan, Tuan? Kamu cukup sensitif. Itu benar. Itulah yang guru katakan. Guru sudah kecewa dengan kejatuhannya. Tidak mungkin baginya untuk kembali ke wilayah binatang. Sedikit rasa sakit melintas di wajah Ah Luo. Yun Feng bingung. Dia tidak bisa kembali ke wilayah bis lagi. Apa maksudnya? Apakah dia mengisyaratkan sesuatu? Meskipun elemen air Fantastical Beast belum ditemukan, guru berkata bahwa saya dapat kembali ke wilayah bis. Saya khawatir Anda sudah memperkirakan nasib akhir elemen air dan elemen api. Dan elemen kegelapan, entah ketiganya digunakan atau sengaja jatuh, konsekuensinya jahat. Setelah mengatakan itu, senyuman tiba-tiba muncul di sudut mulut Ah Luo. Aku telah menyaksikan banyak keajaiban saat aku bersamamu, manusia. Saya sudah memahami betapa guru sangat menghargai Anda saat itu. Kamu akan kembali ke wilayah binatang. Tanya Yun Feng. Ah Luo mengangguk. Jangan khawatir. Guru akan membantu Anda mengalahkan jiwa darah. Apakah kamu tidak memiliki liontin giok hijau yang dia berikan padamu? Pada saat kritis, gunakan liontin giok itu. Guru akan segera datang. Ah Jin dan aku akan melakukan hal yang sama. Berdengung. Kekuatan luar angkasa langsung bergetar dan mengeluarkan suara yang keras. Tubuh Ah Luo langsung berubah. Dalam beberapa detik, tubuhnya akan menghilang. Kendali kekuatan ruang angkasa oleh binatang fantastis masih di atas pemahaman Yun Feng. Yun Feng, kita akan bertemu lagi. Kata Ah Luo saat seluruh tubuhnya langsung menghilang. Kemudian, kekuatan ruang kembali tenang. Tampaknya lelaki tua dengan elemen tanah paling siap untuk memusuhi binatang fantastis lainnya, kata Kulanyi. Itu bagus. Biarkan binatang fantastis lainnya menangani binatang fantastis di pihak jiwa darah. Kami hanya perlu fokus berurusan dengan orang lain. Yun Feng mengerutkan kening. Apa yang dikatakan Ah Luo saat itu masih melekat di benaknya. Lanyi, apa artinya mereka tidak bisa kembali ke wilayah binatang? Lanyi merenung. Mungkin, mereka telah diusir sepenuhnya. Bagaimanapun, beberapa binatang fantastis memilih untuk jatuh. Bahkan binatang fantastis pun dibatasi oleh aturan. Begitu mereka melakukan kesalahan, mereka akan selalu membayar harga atas kesalahan mereka. Seperti yang dikatakan Ah Luo, mereka menuai apa yang mereka tabur. Mungkin, Yun Feng menghela nafas. Sikap dari Fantastical Beast sudah menjadi jelas, yang membuatnya lebih lega. Dulu, dia masih khawatir mereka akan bias atau hanya berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa. Sekarang, kekhawatiran ini telah hilang sepenuhnya. Bab 2039, Binatang Fantastis 1. Selanjutnya, kita hanya perlu menemukan benih petir dengan sepenuh hati, kata Yun Feng sambil melihat ke kejauhan dengan mata hitamnya.
Hari pertempuran tidak akan lama lagi. Benih petir berada di pegunungan Seribu Misteri di benua barat. Yun Feng dan Yun Feng segera berangkat ke benua barat. Adapun letak pegunungan Seribu Misteri di benua barat, mereka masih perlu mencari dengan cermat di benua barat. Yun Feng telah membaca catatan gurunya. Nama pegunungan Seribu Misteri tidak muncul di benua barat. Tuannya tidak menemukan tempat ini. Atau mungkin pegunungan Seribu Misteri telah berubah dan menjadi tempat lain di benua barat saat ini. Ketidakstabilan aliansi timur dan barat juga disebabkan oleh barat. Benua. Jika Yun Feng ingin muncul, dia pasti berada di benua barat. Dia pasti akan memiliki cukup pencegahan untuk menghadapi beberapa orang yang tidak punya pekerjaan lain yang lebih baik. Mereka berdua mengenakan topeng 1000 bayangan dan langsung pergi ke aula bulan cerah dari susunan teleportasi tata ruang. Di antara 3 aula di benua barat, orang yang memiliki hubungan terbaik dengan Yun Feng pastinya adalah kepala aula dari aula bulan cerah. Sesampainya di ibu kota Bright Moon Hall, Yun Feng menemukan bahwa tidak banyak perubahan setelah masuk, sama seperti ketika dia datang ke sini. Kulanyi, sebaliknya, tampak jijik. Dia sama sekali tidak memiliki kesan yang baik tentang tempat ini. Yun Feng menoleh ke belakang dan tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat ekspresi Kulanyi. Apa yang salah? Kenapa kamu terlihat seperti ini? Saya tidak memiliki kesan yang baik tentang tempat ini. Saat itu, seorang wanita yang sangat jelek jatuh cinta padaku di sini tanpa alasan dan mengejarku sampai habis, kata Kulanyi. Dia segera membangkitkan ingatan Yun Feng. Pada saat itu, orang yang bersikeras melakukan sesuatu pada Kulanyi adalah putri kepala balai. Sudah bertahun-tahun, putri kepala balai seharusnya sudah menikah dan memiliki anak sejak lama. Yun Feng terkekeh. Kulanyi berbisik, aku hanya khawatir akan ada lebih banyak lagi wanita yang jatuh cinta. Apa mereka benar-benar mengira mereka dewi? Yun Feng tersenyum. Mereka bukan mayoritas. Bukan itu masalahnya. Aliansi Timur dan Barat semakin hari semakin kuat. Jika ada orang yang melakukan hal buruk karena reputasi aliansi Timur dan Barat, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita cari tahu. Kami hanya bisa memperbaiki obsesi yang ada di benak orang-orang. Kulanyi melihat kerumunan yang datang dan pergi. Aliansi Timur dan Barat tidak bisa menjadi sarang bakteri. Kamu benar, aliansi Timur dan Barat telah menyerap banyak kekuatan sejak berkembang, terutama individu. Meskipun Yan Ming telah berjaga-jaga, seiring bertambahnya jumlah orang, akan selalu ada sesuatu yang tidak dapat dia pertimbangkan. Xiao Fengfeng, pernahkah kamu memikirkan tentang situasi aliansi Timur dan Barat setelah pertempuran? Yun Feng mendongak. Setelah pertempuran, aliansi Timur dan Barat pasti akan bubar. Organisasi sebesar itu hanya akan ada karena kebutuhan Temdorarf. Ia tidak akan memiliki vitalitas jangka panjang. Aku tidak akan membiarkannya hidup terlalu lama. Kulanyi mengangguk. Memang, jika aliansi Timur dan Barat bertahan lama, cepat atau lambat keadaannya akan memburuk. Jika Yan Ming berhenti, itu akan menjadi lebih buruk. Sepertinya kita telah mencapai konsensus mengenai hal ini. Yun Feng tersenyum. Kulanyi memegang tangan Yun Feng. Begitu banyak kekuatan berkumpul karena kamu. Mereka pasti akan terpisah setelah segalanya berakhir. Saat mereka berdua sedang berbicara, sesosok tubuh berlari dengan tergesa-gesa. Kulanyi menarik Yun Feng ke samping dengan seluruh kekuatannya dan sosok itu melewati Yun Feng. Dia mengangkat wajahnya yang berlinang air mata. Itu adalah wajah yang seindah bunga. Dia tampak halus dan bergerak dengan fitur wajah yang cantik. Air mata jernih mengalir di matanya. Yun Feng tercengang saat melihat itu. Maaf, wanita itu berkata dengan suara rendah, seolah dia meminta maaf karena hampir menabrak Yun Feng. Kemudian, dia berbalik dan lari kembali. Dia berlari dalam keadaan menyesal dan bahkan berbalik dengan putus asa, seolah dia sedang bersembunyi dari sesuatu. Berhenti, berhenti. Benar saja, setelah beberapa saat, 2 atau 3 pria kuat bergegas dari belakang dan berteriak keras. Orang-orang yang lewat di sekitar segera memberi jalan. Melihat adegan ini, mereka semua berdiskusi. Ketiga pria kuat itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras ketika mereka melihat wanita itu masih tidak berhenti. Nak, apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa lepas dari tangan kami? Dengan kemampuanmu. Setelah berteriak dengan marah, pria berotot itu tiba-tiba menyerang. Energi bertarungnya yang jernih tiba-tiba berlari ke depan dan mengenai punggung wanita itu. Ark, jeritan datang.
Wanita itu terkena energi pertarungan. Dia terhuyung dan langsung berlutut di tanah. Kemudian, aliran energi pertarungan lainnya datang. Yang ini bahkan lebih kejam dan langsung mengenai tempurung lutut wanita itu. Ark, wanita itu menjerit lagi dan tidak bisa lari lagi. Dia melangkah mundur dengan air mata di seluruh pipinya. Tidak, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Yun Feng hendak bergegas keluar, ketika Kulanyi dengan cepat menghentikannya. Xiao Feng Feng, jika itu urusan keluarga mereka, tidak baik jika kamu ikut campur. Yun Feng mengerutkan kening dan melihat wanita itu mundur dengan panik ke tanah. Dia menggelengkan kepalanya dan menangis. Biarkan aku pergi, seseorang selamatkan aku. Seseorang selamatkan aku. Gadis, kembalilah bersama kami dengan patuh. Jika tuan muda tidak bahagia, kamu akan lebih menderita. Ketiga pria itu sudah berjalan ke depan. Salah satu dari mereka menjambak rambut wanita itu di tangannya dan menariknya dari tanah dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Tidak, wanita itu menggelengkan kepalanya dengan sedih. Pria kekar itu meludah ke tanah lalu menamparnya. Sebuah tamparan keras mendarat, namun bukan pada wajah wanita itu, melainkan pada wajah pria kekar yang mengangkat tangannya. Siapa ini? Cek, siapa yang berani memukulku? Pria itu memandangi kerumunan orang di sekitarnya dengan matanya. Dia mengendurkan tangannya dan wanita itu jatuh ke tanah lagi. Wajahnya tertutup debu dan dia terlihat sangat berantakan. Dia juga melihat sekeliling dengan mata penuh air mata. Dia melihat seorang wanita muda yang tampak sangat biasa keluar. Mata hitam cerahnya tidak cocok dengan fitur wajahnya yang biasa. Ketiga pria itu awalnya tercengang saat melihat ini. Kemudian, mereka berteriak dengan marah. Kamu tahu kami berasal dari keluarga mana? Beraninya kamu menyerang kami. Siapa kamu? Yun Feng mengangkat alisnya dan memandang kerumunan di sekitarnya dengan dingin. Yun Feng tidak mengerti. Ada begitu banyak orang yang mempunyai kemampuan untuk menyelamatkannya. Kenapa mereka hanya menonton? Tuan Zhang Fan, manajer aliansi Timur dan Barat di benua Barat. Kami adalah bawahan Tuan Muda Zhang. Wanita ini adalah seseorang yang disukai Tuan Muda Zhang. Siapa yang akan menghentikan kita? Ketiga pria berotot itu meraung dengan ekspresi puas diri. Pria yang ditampar itu menutupi pipinya dan berbisik dengan keras, bahkan guru balai harus memberi wajah pada guru Zhang Fan. Anda menghancurkan bisnis Tuan Muda Zhang hari ini dan memukuli orang-orang Tuan Muda Zhang. Saya pikir Anda tidak ingin hidup lagi. Bab 2040, Binatang Fantastis 2. Wanita di tanah dengan cepat merangkak menuju Yun Feng dan mengangkat kepalanya ke kaki Yun Feng. Tolong, selamatkan aku, selamatkan aku. Yun Feng mengerutkan kening. Dia tidak ingin usil, tapi jika dia tidak bisa berbuat apa-apa meskipun dia memiliki kemampuan untuk mengubah apa yang terjadi di depan matanya, lalu bagaimana jika dia kuat? Selain itu, Tuan Muda Zhang, Zhang Fan, yang dibicarakan ketiga orang ini melibatkan aliansi Timur dan Barat. Yun Feng juga mengerti mengapa orang-orang di sekitar menonton dengan dingin. Pemimpin benua Barat benar-benar hebat. Kapan manajer benua Barat mendapatkan gelar seperti itu? Kata Yun Feng sambil mengulurkan tangan dan membantu wanita itu berdiri. Wanita itu terhuyung dan tidak bisa berdiri sama sekali. Yun Feng menatap lututnya. Serangan tadi mungkin sangat melukainya. Kamu menghancurkan bisnis Tuan Muda. Anda akan melihat. Tunggu saja. Ketiga pria itu berkata dengan sengit. Kemudian, mereka tidak berani melakukan apapun dan pergi. Mungkin mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan apapun dari Yun Feng, jadi mereka hanya bisa berbicara. Setelah ketiga pria itu pergi, kerumunan penonton perlahan-lahan bubar. Yun Feng menghela nafas pelan dan mengulurkan tangan untuk menutupi lutut wanita itu. Unsur air dingin merembes keluar dan mencapai luka. Tak lama kemudian, lutut wanita itu sudah pulih. Kamu bisa bangun sekarang, kata Yun Feng. Dia menarik wanita itu dari tanah dengan satu tangan. Wanita itu menatap Yun Feng dengan tegas. Apakah kamu seorang penyihir yang kuat? Yun Feng tidak menjawab. Tinggalkan tempat ini secepat mungkin. Lindungi dirimu sendiri. Setelah mengatakan itu, Yun Feng berbalik dan hendak pergi. Tetapi wanita itu menarik Yun Feng kembali. Tolong, bawa aku bersamamu. Masih banyak hal yang harus kami lakukan. Kami tidak bisa membawamu bersama kami. Kata Yun Feng sambil melepaskan lengannya dengan dingin. Dia harus waspada terhadap semua orang. Membantu dia adalah satu hal,
tetapi dia tidak bisa menerima orang asing tanpa rasa khawatir begitu saja. Apa yang terjadi pada Yan Xin memberi Yun Feng pelajaran tajam yang tidak bisa dihapuskan. Aku tidak akan membuat masalah untukmu. Saya tidak akan mengatakan apapun lagi. Jika kamu tidak menyelamatkanku, aku akan dibawa kembali lagi. Tolong selamatkan saya. Bukankah kami sudah memberitahumu untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin? Kulanyi mengangkat alisnya. Air mata wanita itu jatuh seperti hujan. Saya tidak bisa keluar. Selama kamu pergi, aku akan dibawa kembali sebelum aku keluar dari gerbang kota. Yun Feng mengerutkan kening dan merenung. Dia melihat ke rumah lelang di kejauhan. Ikuti aku dulu. Wanita itu langsung berseri-seri kegirangan setelah mendengar itu dan mengangguk cepat. Dia menyeka air mata di wajahnya dengan punggung tangannya dan mengikuti Yun Feng diam-diam ke rumah lelang. Yun Feng mengerutkan kening. Tidak aneh kalau ada seorang eksekutif. Bagaimanapun, Yan Ming tidak bisa menghadapi aliansi sebesar itu sendirian, tidak peduli seberapa mahakuasanya dia. Dia membutuhkan seseorang untuk membantunya dan seseorang untuk berbagi beban untuknya. Yun Feng masuk ke rumah lelang dan langsung berjalan ke pelayan. Pelayan itu mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Nyonya, apakah Anda ingin menjual atau membeli sesuatu? Saya ingin menyewa pembangkit tenaga listrik. Batas waktunya adalah 10 tahun. Pelayan itu dengan cepat mengangguk sambil tersenyum. Ya, lalu seberapa kuat mereka yang Anda butuhkan? Yun Feng merenung sejenak. Tingkat Tuan, itu tingkat yang cukup tinggi. Namun, jika Anda ingin menyewa pembangkit tenaga listrik seperti itu untuk waktu yang lama, saya khawatir, uang tidak dapat melakukannya. Ekspresi Yun Feng tidak berubah. Berapa yang diinginkan pembangkit tenaga listrik ini? Pelayan itu terkekeh. Tidak banyak. 1 botol tingkat Grandmaster bintang 3. Obat. Yun Feng mengerutkan bibirnya. Ramuan bintang 3 tingkat Grandmaster. Dia punya banyak. Sangat bagus. Saya akan mempekerjakannya. Seseorang yang bisa menilai kekuatannya dengan jelas di rumah lelang tentu saja bukanlah siapa-siapa. Yun Feng memutar pergelangan tangannya dan 5 botol ramuan sudah muncul. Pelayan itu langsung tercengang. Ya dewa, begitu banyak botol, apakah semuanya ada di level Grandmaster? Ini 5 botol ramuan tingkat Grandmaster bintang 3. Saya akan mempekerjakannya selama 50 tahun. Yun Feng mendorong ramuan di depannya. Pelayan langsung merasa agak pusing. Tamu, tunggu sebentar. Saya perlu memverifikasi ramuan ini terlebih dahulu. Yun Feng mengangkat alisnya. Maumu? Pelayan segera berbalik dan pergi dengan 5 botol ramuan tingkat Grandmaster. Dia agak lemah dalam langkahnya. Orang-orang yang melakukan bisnis sampingan lain tidak bisa tidak melihat ke belakang. Siapa orang ini? Dia sangat boros. 5 botol ramuan tingkat Grandmaster bintang 3 sekaligus. Apa dia mengira dia pemilik toko obat? Semua orang di aula utama rumah lelang berbisik dan menunjuk ke arah Yun Feng secara pribadi. Yun Feng, sebaliknya, tenang. Segera, pelayan itu berlari seolah-olah dia sedang terbang. Merindukan. Presiden ingin bertemu dengan Anda. Bisa. Saya di sini untuk membicarakan bisnis. Bagaimana saya bisa menghubungi master yang saya pekerjakan? Melihat Yun Feng tidak bermaksud setuju, pelayan itu tersenyum canggung. Tiba-tiba, sesosok tubuh berjalan mendekat dan langsung menuju ke arah Yun Feng. Apakah Anda tamu terhormat yang saat itu menawarkan 5 botol ramuan tingkat Grandmaster bintang 3? Orang tua kecil dengan senyuman di wajahnya berjalan keluar dan menggosok tangannya sambil tersenyum pada Yun Feng. Yun Feng mengangguk. Orang tua kecil itu dengan cepat berkata, tamu yang terhormat, tawaran Anda telah memenuhi kualifikasi VIP khusus rumah lelang. Jika Anda bersedia, bisakah Anda memberi kami nama dan informasi kontak Anda? Jika ada sesuatu yang bagus di rumah lelang di kemudian hari, saya akan segera memberi tahu Anda. Tentu saja harganya juga akan didiskon besar untuk Anda. Yun Feng terkekeh. Ini mungkin cara lain bagi aliansi Timur dan Barat untuk merekrut talenta. Saat ini, semua rumah lelang di 3 benua berada di bawah yurisdiksi aliansi Timur dan Barat, jadi mereka pastinya bertukar informasi. Mereka tentu tidak akan melepaskan seseorang yang boros seperti dia. Saya tidak memerlukan VIP khusus. Saya hanya peduli dengan bisnis saya, kata Yun Feng dingin. Orang tua kecil itu mengangkat sudut mulutnya dengan canggung. Tamu, kepribadianmu benar-benar berbeda.
Menurutku statusmu pasti cukup tinggi. Saya ingin tahu apakah Anda sudah bergabung dengan Aliansi Timur dan Barat. Yun Feng mengangkat alisnya. Biarkan saya katakan sekali lagi. Saya hanya peduli dengan bisnis saya. Jika kamu tidak bisa melakukannya di sini, bawakan aku ramuanku. Orang tua kecil itu segera menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak mau, kami pasti tidak akan memaksamu. Mohon tunggu sebentar. Pembangkit tenaga listrik yang Anda sewa akan segera datang ke sini untuk menemui Anda. Setelah mengatakan itu, lelaki tua kecil itu bangkit dan berjalan masuk. Dia menatap pelayan itu. Pelayan segera membungkuk sambil tersenyum. Apa lagi yang kamu butuhkan? Mengapa Anda tidak melihat detail lelangnya? Akan selalu ada sesuatu yang Anda butuhkan. Bab 2041, dilacak. Yun Feng dengan santai melirik buku lelang itu. Barang-barang yang dilelang tidak menarik minatnya. Ketika dia membuka halaman penawaran, serangkaian nama yang identik tidak bisa tidak menarik perhatian Yun Feng. Dia mengetuk nama itu dengan jarinya. Siapa orang ini? Dia sangat kaya sehingga dia menawar lebih dari setengah barangnya. Pelayan itu terkekeh setelah melihat ini. Bukankah ini putra satu-satunya Tuan Zhang Fan? Sejak Tuan Zhang Fan menjadi pemimpin benua barat, dia melonjak dalam semalam. Saya mendengar bahwa General Manager Yan sangat menghargainya, atau dia tidak akan diberi posisi resmi yang begitu penting. Tuan Zhang Fan hanya memiliki satu putra. Kalau dipikir-pikir, dia mewarisi bisnis ayahnya, jadi dia pasti lebih murah hati. Yun Feng mengangkat alisnya. Benar saja, banyak orang menaruh perhatian pada Aliansi Timur dan Barat. Mereka sudah memikirkan keturunan mereka sekarang. Seorang anak laki-laki mewarisi bisnis ayahnya. Jika orang seperti itu benar-benar memasuki Aliansi Timur dan Barat, dia mungkin akan menjadi sampah. Yan Ming sangat menghargai Zhang Fan. Dengan otak Yan Ming, bagaimana dia tidak bisa melihat seperti apa seseorang? Tidak peduli seberapa baik Zhang Fan menyembunyikan dirinya di depannya, Yan Ming akan dapat melihatnya dengan jelas dalam sekejap. Yan Ming sepertinya sangat mempercayainya setelah memberinya posisi penting. Jika Zhang Fan baik-baik saja, putranya ini dapat dikatakan sebagai nodanya sendiri. Tamu, pembangkit tenaga listrik yang Anda pekerjakan ada di sini. Orang tua kecil itu muncul lagi. Yun Feng menoleh ke belakang dan melihat pria berotot dengan bekas luka di wajahnya berdiri di sana. Dia melirik Yun Feng. Saya sudah menerima hadiah Anda. 50 tahun tidak akan menjadi masalah. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Keluarlah bersamaku, bisik Yun Feng. Pria itu mengikutinya tanpa berkata apa-apa dan keluar dari rumah lelang. Melihat Yun Feng keluar, wanita itu segera berjalan mendekat. Dermawan. Judul ini membuat Yun Feng mengerutkan kening. Lalu, dia menunjuk wanita di sebelahnya. Tetaplah di sisinya dan lindungi dia selama 50 tahun. Dermawan, siapa dia? Wanita itu memandang pria itu dengan waspada. Pembangkit tenaga listrik sewaan itu mengangkat alisnya. Itu saja, lindungi dia selama 50 tahun. Yun Feng mengangguk. Level Lord sudah cukup untuk menangani segalanya. Tidak ada yang akan menemukannya tidak peduli seberapa kuatnya mereka. Melindunginya selama 50 tahun dapat dianggap melindunginya selama sisa hidupnya. Yun Feng tidak akan pernah membawanya bersamanya. Ini adalah pilihan terbaik. Saya ingin pergi dengan dermawan saya. Aku tidak membutuhkan siapapun untuk melindungiku. Dermawanku pasti bisa melindungiku. Wanita itu memeluk lengan Yun Feng. Yun Feng mengerutkan kening dan mendorongnya dengan dingin. Saya bukan dermawan Anda dan saya tidak ingin menjadi dermawan Anda. Aku tidak akan membawamu bersamaku. Kamu adalah beban bagiku. Yun Feng berkata dengan dingin kepada pembangkit tenaga listrik yang disewa. Jika dia bersikeras untuk tidak membiarkanmu mengikutinya, pergi saja. Wanita itu tidak tahu harus berbuat apa setelah mendengar itu. Setelah mengatakan itu, Yun Feng berbalik dan pergi. Untuk menghindari gangguan wanita itu, dia melompat ke langit dan pergi bersama Kulanyi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Wanita itu berdiri di sana dan menatap ke langit untuk waktu yang lama tanpa berkata apa-apa. Pria di sebelahnya berkata dengan suara rendah, dia menawarkan 5 botol ramuan bintang 3 di tingkat Grandmaster. Dia memintaku untuk melindungimu selama 50 tahun. Siapa kamu baginya? Siapa dia? Wanita itu tidak mengatakan apapun. Setelah lama melihat ke langit, dia menundukkan kepalanya dan berjalan ke depan sendirian. Melihat dia tidak berkata apa-apa, pria itu berkata,
saya akan mengikutimu selama 50 tahun ke depan. Sepertinya seseorang telah menyerangmu. Apakah kamu ingin aku menghadapinya? Tidak perlu, kata wanita itu dengan suara rendah sambil berjalan ke sudut. Pria itu mengikuti di belakang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling. Jika seseorang benar-benar melakukan sesuatu terhadap Anda akan lebih rentan di sini. Meskipun masalah di sini tidak sebanyak di aula hutan leluhur, Anda harus berhati-hati. Kita harus pergi ke suatu tempat dengan lebih banyak orang. Kamu akan aman. Wanita itu berjalan ke depan seolah dia tidak mendengar apapun. Melihat dia masih tidak berhenti, pria itu mengulurkan tangan dan meraih lengannya. Aku bilang, kamu. Hembusan angin tiba-tiba datang. Tubuh pria itu bergetar hebat. Bagian pertama lengannya, patah begitu saja. Siapa kamu? Aliran energi pertarungan tiba-tiba meledak. Tubuh wanita itu bersinar dan dia menghindar dengan sangat mudah. Pria itu segera menyadari bahwa situasinya tidak baik. Dia memegang lengannya yang berdarah dan ingin melompat ke udara untuk melarikan diri secara langsung. Namun, sudah terlambat. Bang! Tubuh pria itu terjerat oleh suatu kekuatan dan dia ditarik ke bawah dengan cepat dan ganas, jatuh langsung ke tanah. Lengannya patah. Terluka parah. Pria itu tidak bisa menahan tangis kesakitan. Dia masih ingin melawan, tetapi seluruh tubuhnya telah terjerat oleh kekuatan tak terlihat. Siapa kamu? Pupil mata pria itu menyusut tajam. Wanita itu sudah berbalik. Dia masih memiliki wajah menyedihkan dan ekspresi menyedihkan, tetapi pada saat ini, dia sangat murung. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kata-kata wanita itu dingin. Dia melambaikan tangannya ke udara dengan santai, tetapi sebuah kekuatan menghantam tubuh pria itu tanpa ampun dan dia langsung berhenti bernapas. Desir, jiwa yang kabur langsung tersedot melalui telapak tangan wanita itu dan diperas. Dia mengerutkan bibirnya dengan jijik dan mengerahkan kekuatan di tangannya. Jiwa di telapak tangannya mati total begitu saja. Tidak ada gunanya menangkap jiwa yang begitu lemah. Wanita itu berbisik sambil melirik tubuh berdarah di depannya. 5 botol ramuan Grandmaster bintang 3. Kamu benar-benar sesuatu. Dia menarik tangannya dan pakaian di tubuhnya telah diganti dengan tenang. Dia mengenakan jubah hitam dengan pola merah gelap yang sangat familiar terukir di atasnya. Desir, tubuhnya melompat ke udara dan dia melihat ke arah di mana Yun Feng pergi dengan mata hitamnya yang suram. Senyuman muncul di bibirnya yang sedikit pucat. Dia mengetuk bibirnya dengan jarinya dan tersenyum sangat bahagia. Seketika, beberapa bayangan hitam muncul di sampingnya. Nyonya, apakah Anda membutuhkan kami untuk mengejar mereka? Senyuman wanita itu menghilang dan dia sedikit menoleh. Jika kamu bisa menyusulnya, aku tidak perlu melakukannya sendiri. Ya, Anda benar, Nyonya. Beberapa bayangan hitam di sampingnya tidak membantah sama sekali. Jubah hitam di tubuh wanita itu sedikit bergoyang. Tidak ada yang diizinkan mengikuti saya. Jika kamu merusak bisnisku, aku akan menjadi orang pertama yang menyerangmu. Beberapa bayangan hitam menggigil tanpa disadari. Wanita itu tersenyum dan mengejar mereka. Beberapa bayangan hitam membeku di tempat dan tidak berani melakukan apapun. Lanyi, aku terus merasa ada yang mengikuti kita. Di langit, Yun Feng tiba-tiba berbalik, tetapi tidak menemukan apapun. Dia tidak bisa menahan keraguannya. Ku Lanyi mengerutkan kening. Dia juga melihat ke belakang dan tidak menemukan sesuatu yang salah. Apakah karena angin? Jika seseorang benar-benar mengikuti kita, mustahil bagi kita untuk tidak menyadarinya. Ku Lanyi mengerutkan kening dan mencari ke belakang dengan hati-hati lagi. Tidak ada apa-apa. Yun Feng mengerutkan kening. Apakah dia terlalu khawatir? Namun, perasaan ini telah ada sejak dia meninggalkan kota master di aula bulan cerah. Itu sudah berlangsung lama, jadi dia harus waspada. Jika Anda khawatir, mengapa kita tidak berhenti dan menyelidikinya? Tanya Ku Lanyi dengan suara rendah. Yun Feng mengangguk. Keduanya tiba-tiba melaju beberapa kali. Setelah menempuh perjalanan lama, mereka tiba-tiba berhenti. Bagaimana itu? Apakah Anda melihat sesuatu yang tidak biasa? Tanya Ku Lanyi, tapi Yun Feng menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak ada yang aneh. Petik 2. Keduanya terus bergerak maju. Yun Feng mengerutkan kening lebih erat. Itu di sini lagi. Perasaan dilacak dimulai lagi. Ku Lanyi mengerutkan kening. Dia tidak pernah meragukan indera keenam Yun Feng. Jika Xiao Feng merasa ada yang tidak beres, itu pasti salah.
Jika dia merasa ada seseorang yang melacak mereka di sepanjang jalan, maka, seseorang melacak mereka dari belakang. Kulanyi melihat ke belakang. Tidak ada yang aneh di ruang belakangnya. Bahkan tidak ada fluktuasi apapun. Jika seseorang melacaknya, itu pasti masternya. Ayo pergi dulu, kata Yun Feng. Kulanyi mengangguk. Keduanya terus maju. Jauh di belakang mereka, sesosok tubuh perlahan muncul. Kamu cukup sensitif. Kesalahan Yanxin menghancurkan bisnisku. Namun, bukankah akan terlalu membosankan jika aku bisa menipumu dengan mudah? Saya sedikit terkesan dengan Anda karena mampu melukai Yan Mi dengan parah. Aku ingin tahu apa hasilnya jika aku menjadi milikmu. Lawan. Bab 2042, Mencari Petir, 1. Meskipun Yun Feng merasa dia sedang diikuti sepanjang jalan, dia tidak menemukan apapun setelah banyak penyelidikan. Pada akhirnya, mereka berdua terus saja bepergian dan tidak peduli lagi dengan orang-orang yang mungkin mengejar mereka. Secara pribadi, Yun Feng telah menghubungi ketua Aula-Aula Bulan Terang dan menanyakan di mana 1000 misteri. Mountain Rank dijelaskan secara detail. Yun Feng tidak mengharapkan apapun dari Aula Hutan Leluhur atau Aula 1000 Salju. Dia hanya bisa mendapatkan beberapa informasi dari Hall Master of the Bright Moon Hall, baik dan buruk. Menurut kepala balai, tempat ini adalah nama kuno sejak dahulu kala. Sekarang, tempat ini sudah tidak ada lagi, tetapi telah berevolusi sepenuhnya menjadi medan lain. Medan ini bukan berada di Aula Bulan Cerah, melainkan di Aula Hutan Leluhur saat ini. Aula Hutan Leluhur adalah area yang Yun Feng tidak pernah ingin masuki. Sebelumnya, keluarga Yun dari benua barat ada di sini dan juga ditindas. Aula Hutan Leluhur selalu menjadi tempat perselisihan, baik dulu maupun sekarang. Kali ini, kerusuhan di aliansi timur dan barat juga terjadi karena hal tersebut. Komposisi balai hutan leluhur sangat rumit. Tepatnya, hanya ada sedikit penduduk asli. Banyak dari mereka adalah orang-orang yang pernah tinggal di sini dalam waktu singkat dan tidak memiliki akar. Sekalipun mereka memulai konflik, mereka harus pergi begitu saja. Tidak ada yang akan melakukan apapun terhadap mereka. Aula hutan leluhur adalah area di mana kekuatan paling dihormati. Meski ada juga keluarga, namun sebagian besar terbagi berdasarkan kekuatan. Tentu saja, ada yang baik dan buruk di antara yang kuat. Kekuatan hanyalah standar sederhana dan tidak mewakili hal lain, seperti sifat manusia. Tempat paling populer di Aula Hutan Leluhur saat ini adalah Crystal Plains. Sama seperti dataran mengkilap Kekaisaran Feng Yun, ini adalah tempat berkumpulnya sebagian besar urat mineral. Berbeda dengan Sini Plains, tidak ada kendali di sini. Persaingan untuk mendapatkan urat mineral berlangsung setiap hari. Ada juga tentara bayaran di Aula Hutan Leluhur, tetapi kebanyakan dari mereka tersebar. Tidak ada sistem seperti Mercenary Union di benua barat. Begitu perang dimulai, hanya akan terjadi pertempuran besar yang berakhir dengan pertumpahan darah. Ketika Yun Feng berada di benua barat sebelumnya, dia tidak menjelajahi Crystal Plains sama sekali. Dengan situasi di balai hutan leluhur, dia bisa membayangkan seperti apa dataran kristal itu. Bahkan aliansi timur dan barat tidak dapat menguasai sumber daya lokal ini. Bagaimanapun, ini adalah sumber daya milik balai hutan leluhur. Tanpa aliansi timur dan barat, kawasan ini pasti akan sangat kacau. Tidak butuh waktu lama bagi Yun Feng dan Ku Lanyi untuk tiba di sini. Crystal Plains datar dan terbuka tanpa henti. Ada lapisan tanah berwarna coklat di tanah dengan tumbuh-tumbuhan yang ramai. Fluktuasi energi biji sangat jelas terlihat. Ada banyak urat mineral yang terkubur di sini. Adapun apakah ada urat mineral pamungkas atau tidak, itu tergantung keberuntungan. Keduanya berdiri di langit di atas Crystal Plains dan bisa melihat situasi di bawah dengan jelas. Ada lusinan tenda dengan berbagai ukuran di Crystal Plains. Mereka sama sekali tidak tertib. Dalam visi mereka, beberapa pertempuran masih berlangsung. Ini memang merupakan wilayah konflik. Tidak ada sistem di sini dan persaingan untuk mendapatkan urat mineral sangat ketat. Ku Lanyi sedikit mengernyit. Saya harap benih petir yang kita cari tidak berada dalam lapisan mineral di suatu tempat. Yun Feng melihat sekeliling. Dulu ini adalah pegunungan, tapi sekarang menjadi dataran. Benih petir kemungkinan besar terkubur sangat dalam di dalam tanah. Bukan tidak mungkin ia terjerat dengan urat mineral. Jadi, kita akan pergi ke bawah tanah. Ku Lanyi mengangkat alisnya. Yun Feng mengangguk.
Meskipun elemen tanah dapat membantunya dan Lanyi tenggelam dengan mudah, kali ini dia akan menemukan benih petir dan membawanya pergi. Tenggelamnya elemen tanah hanya bersifat dangkal. Jika dia ingin mengambil benih petir, dia harus tetap berada di bawah tanah dan menyelidiki sepanjang gelombang. Temukan tempat tersembunyi. Selama kita bergerak di bawah tanah, masalah kita akan berkurang. Yun Feng melihat sekeliling. Keduanya langsung berlari ke sudut kosong yang jaraknya sangat jauh dari kam tersebut. Yun Feng melihat sekeliling. Setelah memastikan bahwa itu aman, dia mengeluarkan benda kecil yang sudah lama tidak muncul, Ultimate Crystal Beast. Begitu makhluk kecil itu keluar, ia menguap dengan malas dan menatap Yun Feng dengan matanya yang besar. Kepalanya yang halus langsung bergesekan dengan tangan Yun Feng. Tiba-tiba, ia bersendawa dan biji terhebat jatuh ke tanah. Yun Feng tersenyum tak berdaya dan menyentuh kepalanya yang sangat halus dengan tangannya. Rasa dingin yang samar memasuki telapak tangannya. Saya meminta Anda untuk keluar dan membantu saya, kata Yun Feng. Crystal Beast mengedipkan matanya yang besar. Yun Feng menunjuk ke tanah. Bukalah jalan untukku sampai aku menemukan apa yang kuinginkan. The Ultimate Crystal Beast agak enggan. Sejak datang ke Yun Feng, ia telah tinggal di ruang angkasa setiap hari kecuali memuntahkan biji. Tidak mudah untuk mengeluarkannya, tetapi ia harus melakukan semua penggalian ini. Crystal Beast memiringkan kepalanya dengan tidak senang dengan ekspresi enggan. Lanyi terkekeh. Hal kecil ini juga membuat ulah. Yun Feng melihat sikap Crystal Beast yang tidak kooperatif dan sudut mulutnya melengkung. Kamu tidak mau? Atau, apakah kamu lebih suka tinggal bersama Nasie? Crystal Beast segera menggigil dan melompat menjauh dari tangan Yun Feng, langsung ke tanah. Dalam beberapa detik, sebuah lubang besar telah digali dari tubuh kecilnya dan terus meluas hingga ke tanah. Yun Feng terkekeh dan melompat bersama Lanyi. Setelah mereka melompat, mereka menutupi tanah yang mereka gali lagi. Tanah kembali ke tampilan aslinya, kecuali biji pamungkas yang jatuh. Sungguh sial. Kami sudah berada di sini selama setengah tahun dan kami bahkan belum mendapatkan lapisan mineral pada level terendah. Dua sosok perlahan berjalan dari jauh. Mereka adalah dua pria yang terlihat sangat berantakan. Ada luka di tubuh dan wajah mereka. Sepertinya mereka sering bertengkar dengan orang lain. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Dengan kekuatan kita, kita tidak akan bisa mendapatkan urat mineral yang paling rendah. Kami hanya bisa menunggu kesempatan. Sebuah kue besar akan jatuh dari langit dan menimpa kita. Hahaha, kamu benar. Lebih baik jika itu menghancurkan kita sampai kita melihat bintang. Setelah tertawa, keduanya saling memandang dan menghela nafas tak berdaya. Bagaimana bisa kue jatuh dari langit? Salah satu dari mereka memandang ke tanah di kejauhan dan tiba-tiba melihat sesuatu yang memancarkan cahaya terang. Dia segera mendorong temannya dengan tangannya. Hei, lihat itu. Apa itu? Rekannya mengangkat kepalanya dan melihat sesuatu berkilauan di tanah di kejauhan. Mereka berdua segera berlari. Saat mereka melihat apa yang ada di tanah dengan jelas, mereka berdua merasa ada kue yang memang jatuh dari langit, kue yang sangat besar. Bab 2043, Mencari Petir, 2e. Ya dewa, apakah saya melihat sesuatu? Ini bukan. Seseorang mengambil biji itu dengan tangan gemetar. Cahaya yang dipancarkan biji itu membuat mereka berdua melebarkan mata. Ini adalah biji terhebat. Orang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru pelan. Itu benar. Itu memang benar. Ini memang biji terhebat. Ya dewa, kami mendapat biji terhebat. Jika kita mengambilnya kembali, kita bisa menjualnya dengan harga yang sangat bagus. Orang lain merasa senang. Pikirannya sudah membayangkan pemandangan bisa memakai emas dan perak di masa depan. Jual itu. Kamu sangat mudah untuk dipuaskan. Orang lain memegang biji pamungkas dengan erat dan melihat ke tanah di dekatnya. Tidak mudah bagi biji pamungkas untuk muncul di sini. Tidak ada yang bisa meninggalkan biji terhebat di sini. Maksud Anda, itu benar. Pasti ada urat mineral utama di dekat sini. Mata orang yang berbicara berkilauan, seolah area di bawah kakinya dipenuhi emas. Tetapi bagaimana Anda bisa yakin bahwa pasti ada urat mineral utama di sini? Lagi pula, itu hanyalah biji terhebat. Jika kita tidak menggali, bagaimana kamu tahu tidak ada apa-apa di sini? Pikirkan tentang itu. Mana yang lebih penting, urat mineral utama atau biji utama? Jika biji pamungkas yang kami temukan diambil oleh orang lain,
jika mereka mendapatkan informasinya di sini, dan jika orang lain menemukan urat mineral pamungkas di sini, kami akan menderita kerugian besar. Kamu benar. Kalau begitu ayo lakukan apa yang kamu katakan dan gali. Kedua pria itu menyimpan biji terakhir dan segera mulai bersiap menggali. Keduanya memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Jika mereka benar-benar bisa menggali lapisan mineral utama, mereka tidak perlu khawatir selama sisa hidup mereka. Selain itu, status mereka juga akan meningkat pesat. Pada saat yang sama, Yun Feng dan Ku Lanyi telah melakukan perjalanan jauh di bawah tanah. The Ultimate Crystal Beast sedang menggali jalan di depan. Yun Feng dan Ku Lanyi mengikutinya sepanjang jalan. Mereka tidak memiliki target atau arah yang tetap dan hanya bisa membiarkan Crystal Beast melakukan apapun yang diinginkannya. Yun Feng masih belum merasakan fluktuasi halus dari elemen guntur. Rupanya, mereka belum menemukan lokasinya. Crystal Beast sangat senang. Telah diketahui bahwa tempat ini sangat berbeda. Ada urat mineral dengan berbagai ukuran di sini, semuanya mengandung aura yang disukainya. Crystal Beast telah menggali banyak urat mineral di sepanjang jalan, termasuk urat mineral tingkat tinggi. Yun Feng mengikuti di belakang dan juga merasa lega melihat betapa bahagianya itu. Vena mineral ini harganya cukup banyak. Ada lebih banyak urat mineral di Crystal Plains dibandingkan di sini Plains, kata Ku Lanyi. Sayangnya, Xiao Feng, kamu tidak membutuhkan biji lagi, kalau tidak ini akan menjadi barang bagus. Yun Feng tersenyum lembut. Siapa bilang aku tidak butuh biji? Jika ada urat mineral pamungkas, saya pasti tidak akan melepaskannya. Aliansi Timur dan Barat masih membutuhkan biji utama. Ku Lanyi terkekeh. Kami sudah berjalan begitu lama, tapi masih belum ada fluktuasi energi unsur yang abnormal. Sepertinya kita harus berusaha lebih keras untuk menemukan Lightning Seed. Apakah kamu masih merasa kami sedang diikuti? Yun Feng menggelengkan kepalanya. Itu tidak muncul lagi setelah kita memasuki tanah, tapi kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa seseorang benar-benar mengikuti kita. Ku Lanyi mengerutkan bibirnya. Jika mereka benar-benar mengikuti kita, cepat atau lambat mereka akan muncul. Kita tidak perlu menyapa orang ini dengan tergesa-gesa. Kamu benar, kata Yun Feng sambil melihat ke medan bawah tanah. Ini memang sebuah pegunungan. Itu tidak bisa dilihat di permukaan, tapi dunia bawah tanah benar-benar berbeda. Medannya bervariasi. Jejak pegunungan berpotongan dan banyak urat mineral tersembunyi jauh di dalam. Namun, tidak ada fluktuasi lemah dari elemen petir apapun. Mereka harus lebih sabar untuk menemukan benih petir tersebut. Mereka tidak bisa mendapatkannya dalam semalam. Ah, ada lubang di sini. Sepertinya seseorang telah mengalahkan kita. Kedua pria itu, yang sedang menggali urat mineral dengan kepala menunduk, melihat lubang besar di depan mereka setelah tanah dibelah. Keduanya melihat sekeliling. Lubang ini mengarah langsung ke tanah. Bagaimana itu? Haruskah kita mengikuti mereka? Yang lainnya agak bingung. Lubang ini sepertinya terlalu dalam. Jika mereka menggali urat mineral, mereka tidak perlu menggali terlalu dalam, bukan? Mungkin, ada kegunaan lain. Salah satu dari mereka mengerutkan kening dan keduanya hanya menonton. Ini memang bukan lubang untuk menggali urat mineral. Lalu, untuk apa lubang ini? Apa hubungannya? Semakin mereka berdua memikirkannya, mereka menjadi semakin bingung. Saya pikir kita harus kembali. Bahkan jika kita tidak menemukan urat mineral terhebat, biji terhebat sudah cukup. Orang lain mengerucutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Kenapa kamu masih memohon? Tidak baik menjadi terlalu serakah. Yang lain mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak mau menyerah begitu saja. Dengarkan. Mereka menyebutkan biji terhebat dan urat mineral terhebat. Suara dingin terdengar. Keduanya segera berbalik dan melihat. Selusin sosok telah mendekati mereka pada suatu saat dan mengepung mereka. Itu kamu. Suara kedua pria itu langsung sedikit bergetar saat melihat belasan orang itu. Ini adalah kelompok yang sangat kuat di Crystal Plains. Semua anggotanya adalah tentara bayaran yang tidak takut mati. Tidak hanya mereka kuat, tetapi mereka juga menggunakan segala macam cara untuk urat mineral. Katakan lagi apa yang kamu katakan tadi. Seseorang berteriak. Kedua pria itu gemetar. Kami tidak mengatakan apa-apa. Tut-tut, tidak ada jalan keluar jika kamu berbohong. Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, kami mungkin mempertimbangkan untuk membiarkan Anda hidup, kata pria yang memimpin sambil melirik ke arah lubang terbuka. Apakah kamu menggali ini?
Kedua pria itu langsung menggelengkan kepala. Pria yang memimpin itu mengerutkan kening dan melirik tajam. Apa sebenarnya biji pamungkas dan urat mineral pamungkas yang sedang kamu bicarakan? Katakan padaku dengan jelas. Kata-katanya menarik dan ada keserakahan yang tak terbatas di kedalaman matanya. Itu hanya rumor. Orang-orang seperti kita hanya bisa mencoba keberuntungan kita. Pria yang memimpin mengangkat alisnya. Rumor apa? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Rumor apa lagi yang mungkin ada? Itu adalah urat mineral utama yang muncul di sini. Kami bersaudara tahu bahwa kami tidak bisa mendapatkan urat mineral apapun, jadi kami datang ke sini untuk mencoba keberuntungan kami. Organisasi besar seperti milik Anda, yang memiliki sedikit urat mineral di tangannya, tentu saja tidak peduli dengan gosip semacam itu. Ada urat mineral utama di sini. Lalu, apakah kamu sudah menggali biji pamungkas? Pria yang memimpin menatap kedua pria itu dengan tegas. Kedua pria itu menahan napas. Tidak. Saudaraku, mereka berbohong. Mereka memiliki biji pamungkas. Salah satu dari mereka mengeluarkan alat pendeteksi yang berkilauan. Kedua pria itu segera berbalik dan hendak berlari ketika melihat ini. Pria yang memimpin itu mencibir. Apapun yang terjadi, biarkan mereka memuntahkan biji terhebat pada mereka. Ya Pak, beberapa bayangan hitam dengan cepat maju ke depan dan menangkap kedua pria itu, menekan mereka ke tanah. Ratapan dan tangisan kesakitan datang dari waktu ke waktu. Pria yang memimpin hanya berdiri di sana dengan senyuman dingin dan memandang ke jurang yang tampaknya tak berdasar di depannya dengan kebingungan. Saudara laki-laki, kami mendapat bijinya. Saya tidak menyangka orang seperti itu memiliki biji terhebat. Beberapa orang berjalan mendekat dan menyerahkan biji pamungkas di tangan mereka seolah-olah mereka sedang mempersembahkan harta karun. Pria yang memimpin menerimanya dengan puas. Kedua pria yang terluka itu jatuh ke tanah dan memandang mereka dengan enggan. Itu adalah biji terhebat yang mereka temukan. Mereka tidak akan membiarkan seseorang mengambilnya tanpa alasan. Saudaraku, lubang ini seharusnya mengarah ke urat mineral utama, kan? Seseorang berkata, seolah dia tidak sabar lagi. Pria yang memimpin tidak mengatakan apa-apa, tetapi pikirannya sedikit banyak tergoda. Saudara laki-laki, mengapa kita tidak masuk dan melihatnya? Jika itu benar-benar urat mineral terbaik, kita akan menghasilkan banyak uang. Benar, saudaraku, kita tidak boleh melewatkan kesempatan seperti ini. Kita hampir membiarkan keduanya memanfaatkan kita. Saudaraku, ayo masuk dan lihat. Banyak orang berkata. Pria yang memimpin tidak bisa duduk diam lagi. Dia berdiri dan berkata dengan berani, baiklah. Ayo masuk dan lihat. Di antara selusin orang, 4 atau 5 orang berjaga di luar, kalau-kalau ada orang lain yang masuk dan ingin memanfaatkan mereka. Yang lain mengikuti pria yang memimpin dari lubang. Lubang itu sangat besar, cukup untuk satu orang berjalan tegak. Beberapa dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka berjalan masuk. Kedua orang itu seharusnya tidak menggali lubang ini. Teknik penggaliannya terlalu indah. Ini hampir mempertimbangkan keseimbangan semua jenis faktor. Lubang ini juga digali dengan sangat cerdik. Ini sangat kokoh dan dapat mencapai tingkat yang dalam. Saudara laki-laki, lihat, ada urat mineral di depan. Seseorang berteriak kaget. Pria yang memimpin melihat dan seperti yang diduga, ada urat mineral tidak jauh dari sana. Itu hanyalah urat mineral tingkat menengah. Itu hanya level menengah. Jika kita masuk lebih dalam, pasti akan ada urat mineral terhebat. Hati pria yang memimpin itu membara. Dia berjalan lebih dalam dan lebih cepat dan matanya menjadi semakin panas. Orang di sebelahnya berbisik sambil berjalan, saudaraku, jika seseorang mengalahkan kita. Pria yang memimpin itu mencibir. Tentu saja kami akan melakukannya dengan cara lama. Siapapun yang menghalangi kita pasti tidak bisa dibiarkan hidup. Xiao Feng, kita sudah berjalan lebih dari separuh Crystal Plains, tapi masih belum ada fluktuasi elemen petir, kata Kulanyi. Yun Feng mengerutkan kening. Kemungkinan besar karena rute yang digali Crystal Beast terlalu dangkal dan tidak cukup dalam. Kembali, Yun Feng berseru ketika sesosok tubuh kecil berlari dengan penuh semangat. Yun Feng mengambil tubuh mulusnya dan menepuk kepala kecilnya dengan tangannya. Jauhi urat mineral ini dan gali lebih dalam. Semakin dalam semakin baik. Crystal Beast berkedip beberapa kali dan mengangguk dengan sedih. Tubuh kecilnya menggali lebih dalam. Urat mineral menarik Crystal Beast, sehingga rute penggaliannya mengelilingi urat mineral.
Bagaimana ia bisa menemukan petir? Yun Feng dan Ku Lanyi mengikuti perubahan rute Crystal Beast sampai ke bawah. Setelah bergerak lama, mata hitam Yun Feng tiba-tiba menjadi cerah. Ku Lanyi juga mengerutkan bibirnya. Xiao Feng, apakah kamu merasakannya? Sudut mulut Yun Feng melengkung. Saya merasakannya dengan sangat jelas. Sekalipun ia bernafas lembut seperti bulu, aku tidak akan melewatkannya. Sepertinya kita tidak jauh dari tujuan kita. Bab 2044, Satu Langkah Terlambat 1. Crystal Beast terus menggali lebih dalam, menghindari berbagai urat mineral yang menariknya. Rutenya langsung turun ke tempat yang sangat dalam. Yun Feng dan Ku Lanyi mengikuti di belakang dan terus menggali lebih dalam. Sekelompok orang mengikuti mereka sepanjang jalan jauh di belakang mereka dan terus bergerak maju. Bos, ada yang salah. Apakah jalan ini semakin dalam? Orang-orang yang mengikuti di belakang semuanya merasa ada yang tidak beres saat mereka melangkah semakin dalam. Pria yang memimpin juga mengerutkan kening. Kami banyak menjumpai urat-urat mineral di sepanjang perjalanan, yang membuktikan bahwa jalan ini memang dikembangkan oleh para penjelajah. Namun, rute ini memang agak terlalu dalam, tapi kemungkinan besar mengarah langsung ke urat mineral utama. Pria yang memimpin itu penuh dengan pemikiran. Jika dia tidak dapat menemukan urat mineral terhebat, dia tidak akan pernah pergi begitu saja. Terus berlanjut. Kemanapun jalan ini menuju, kita harus terus berjalan. Pria yang memimpin itu meraung. Orang-orang di belakangnya tidak berkata apa-apa lagi dan semua mengikuti di belakang dengan diam. Pemimpinnya sudah mengatakannya. Apa lagi yang bisa mereka katakan? Mereka hanya bisa terus seperti ini. Crystal Beast tiba-tiba berhenti dan berlari ke arah Yun Feng dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ia mengangkat kepalanya dan mengedipkan mata pada Yun Feng. Yun Feng segera mengulurkan tangan dan melompat ke telapak tangan Yun Feng dengan patuh, menguap dengan malas. Yun Feng berkata, kamu tidak bisa menggali lebih jauh. Crystal Beast mengangguk dan mengusap kepalanya ke telapak tangan Yun Feng. Ia menguap dengan malas, menyiratkan bahwa ia lelah. Yun Feng terkekeh dan mengusap kepala Crystal Beast dengan jarinya. Dia melihat terowongan dalam di depannya. Fluktuasi elemen petir tampaknya semakin dekat. Jika Crystal Beast tidak bisa melewatinya, sepertinya ada dunia lain. Setelah mengembalikan Crystal Beast ke angkasa, Yun Feng dan Ku Lanyi terus berjalan menuju terowongan di depan mereka. Semakin dalam mereka pergi, semakin mereka merasakan sedikit fluktuasi elemen yang melayang perlahan. Keduanya tidak bisa menahan senyum. Saya merasakan fluktuasi elemen petir. Meski sangat lemah, namun semakin jelas. Bagaimana denganmu, Xiao Feng? Yun Feng mengangguk. Itu benar. Memang ada fluktuasi elemen petir. Lanyi, lihat. Keduanya berhenti. Pada saat ini, mereka berdua sama sekali tidak tahu berapa meter di bawah tanah. Terowongan di depan mereka telah mencapai ujung. Apa yang mereka lihat adalah tembok abu-abu besar. Elemen petir perlahan memancar dari balik tembok ini. Yun Feng berjalan ke depan dan perlahan meletakkan tangannya di dinding. Kekuatan mentalnya meresap ke tangannya, ingin menyelidiki situasi di sisi lain melalui dinding. Siapa sangka ketika kekuatan mentalnya hendak menembus tembok di depannya, kekuatan itu akan dipantulkan kembali oleh suatu kekuatan. Apa yang salah? Melihat tangan Yun Feng meninggalkan dinding, seolah-olah ada kekuatan yang memantulkannya kembali. Ku Lanyi mau tidak mau bertanya dengan suara rendah. Yun Feng mengerutkan kening lalu tersenyum. Apakah kita tidak boleh mengorek? Dinding ini menolakmu. Ku Lanyi mengangkat alisnya dan ingin meletakkan tangannya di dinding, tapi Yun Feng menghentikannya. Saya khawatir tembok ini tidak menolak saya. Kemungkinan besar benih petir di dalam menolakku. Jika kita tidak bisa menghancurkan tembok ini, kita tidak akan bisa mendapatkan benih petir. Ku Lanyi mengerutkan kening dan memperhatikan. Yun Feng merenung sejenak. Memang benar, hal terpenting saat ini adalah mendobrak tembok ini agar dia bisa mengambil langkah selanjutnya. Jika kamu menolak, aku hanya bisa menggunakan kekerasan, kata Yun Feng sambil melihat ke dinding di depannya dengan mata hitamnya. Jika dia menggunakan kekuatannya sendiri, adalah mungkin untuk menerobos tempat ini dengan paksa. Namun, jika dia menerobos tempat ini dengan paksa, itu akan menimbulkan keributan yang cukup besar. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Kalaupun ada keributan, itu tidak akan terlalu besar. Lagi pula, tempat ini sudah terlalu jauh dari permukaan tanah. Kamu ingin menghancurkannya dengan paksa.
Kulanyi memandang Yun Feng. Yun Feng mengangguk. Itulah satu-satunya cara saat ini. Baiklah, aku akan membantumu, kata Kulanyi. Yun Feng terkekeh. Mereka berdua hendak mengumpulkan kekuatan ketika ekspresi mereka berubah. Seseorang benar-benar mengikuti kita, tanya Kulanyi dengan suara yang dalam. Yun Feng juga agak bingung. Memang ada aura lain yang mendekati mereka, tapi orang-orang ini jelas jauh lebih lemah. Jika orang-orang ini mengikuti dia sejak awal, dia pasti sudah memperhatikannya. Bukan orang-orang ini yang membuatku merasa seperti sedang diikuti saat itu, kata Yun Feng. Kemudian, dia merenung. Kemungkinan besar mereka adalah orang-orang yang menggali urat mineral di Crystal Plains. Mereka menggali di sini, dan menemukan lubang yang kami sembunyikan. Tempat ini sangat terpencil. Bagaimana mereka menemukan tempat ini? Kulanyi mengerutkan kening. Yun Feng menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu. Mungkin itu suatu kebetulan. Orang-orang ini mungkin berpikir ada sesuatu yang bagus di sini. Hentikan saja mereka. Yun Feng melambaikan tangannya dan seberkas cahaya hijau muncul di sampingnya. Tubuh mempesona Sister Hua berputar beberapa kali. Begitu dia keluar, dia membuka tangannya dan hendak memeluk Yun Feng. Yun Feng cepat dan mengelak. Yun Feng kecil, apakah kamu tidak menyukaiku lagi? Kenapa kamu kedinginan sekali? Saudari Hua tampak sedih. Mata hijaunya berkilauan dan sangat kabur serta menggoda. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya dengan canggung. Apa sebenarnya yang membuatnya tertarik untuk memeluknya? Saudari Hua, hentikan orang-orang di belakang itu. Kata Yun Feng singkat dan berusaha menyingkirkan Saudari Hua secepat mungkin. Saudari Hua mengangkat alisnya dan menyisir rambut hijau bergelombangnya dengan jarinya. Apakah orang-orang itu merusak bisnis Little Yun Feng? Apakah saya harus menghentikan mereka? Anda tidak ingin saya melakukan hal lain? Yun Feng menggelengkan kepalanya. Tidak dibutuhkan. Mereka tidak terlalu menggangguku. Saya hanya perlu menghentikan mereka. Saudari Hua cemberut. Cek, karena Yun Feng kecil berkata demikian, aku hanya bisa melakukan ini. Saudari Hua memutar tubuhnya dan maju beberapa langkah. Dia berbalik dan tersenyum sangat menawan pada Yun Feng. Yun Feng kecil, aku pasti akan menghentikan orang-orang itu. Jangan khawatir. Yun Feng hanya bisa mengangkat sudut mulutnya dengan canggung lagi. Saudari Hua terkekeh dan berbalik untuk pergi. Saat Sister Hua menghilang, Kulanyi mengerutkan kening. Di antara 5 binatang ajaib yang dikontrak, yang ini memiliki kepribadian paling aneh. Jika saya tidak mengetahui jenis kelaminnya, saya pasti akan bertengkar dengannya terlebih dahulu. Yun Feng terdiam. Jenis kelamin Saudari Hua adalah hermafrodit. Kepribadian Sister Hua juga sama. Dia memiliki semacam keintiman yang disengaja dengannya. Saudari Hua akan memblokir orang-orang itu. Jika Anda ingin mendobrak tembok ini, yang terbaik adalah berhasil dalam sekali percobaan. Jika kamu mencobanya berkali-kali, area ini mungkin akan runtuh begitu saja.